Bamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Juliana dengan NIM 24012567, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar program studi ilmu pendidikan di Universitas Hamzah Madi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas dan memahami tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau lebih kita kenal dengan IPS. Mata pelajaran IPS memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengenal lingkungan sosialnya, memahami nilai-nilai kehidupan, serta menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. IPS mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya, baik melalui pengalaman masa lalu, kehidupan masa kini, serta untuk mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Pendidikan IPS di sekolah dasar membahas hubungan antara manusia dan lingkungannya, di mana lingkungan tersebut adalah tempat peserta didik tersebut tumbuh dan berkembang. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan untuk mampu memahami serta mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran IPS. Tujuan utama dalam pembelajaran IPS adalah agar peserta didik peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, serta mampu menjadi warga negara yang baik. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik dikembangkan untuk berpikir logis dan kritis, memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan dalam memecahkan masalah, serta memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, pembelajaran IPS juga menanamkan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan, sehingga peserta didik memahami asal-usul, perkembangan, serta keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. 3 kajian utama pembelajaran IPS. Yang pertama adalah pengembangan intelektual siswa. Kajian ini berfokus pada kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua adalah pengembangan nilai dan etika sosial. Nilai merupakan kriteria yang menentukan suatu tindakan dikatakan baik atau tidak baik. Dalam hal ini, IPS membantu siswa menanamkan nilai-nilai sosial dan moral yang baik pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pengembangan pribadi siswa. IPS tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kepribadian siswa agar menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Agar pembelajaran IPS berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan. Pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik fisik, mental, maupun sosial. Yang kedua, yaitu membantu siswa menemukan sendiri konsep dari prinsip interaksi sosial di lingkungannya. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari. Yang keempat, memposisikan guru sebagai fasilitator, bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Yang kelima, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, kreatif, agar siswa termotivasi untuk berpikir secara kritis dan inovatif. Karakteristik pembelajaran IPS. IPS memiliki karakteristik yang unik karena mengkaji kehidupan sosial secara luas dan dinamis. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai. IPS juga membantu siswa memahami bahwa kehidupan bermasyarakat selalu berubah, sehingga mereka perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial yang terus berkembang. Selain itu, IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu, agar siswa siap menghadapi kehidupan masyarakat yang kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih strategi pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Agar pembelajaran IPS lebih menarik dan bermakna, guru dapat menggunakan berbagai strategi inovatif, seperti 1. Strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Contohnya, membahas topik kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Guru mengajak siswa untuk melakukan observasi ke pasar atau ke warung terdekat untuk melihat bagaimana proses jual beli terjadi secara langsung. Yang kedua adalah strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan materi. Contohnya dalam tema lingkungan tempat tinggal
siswa membuat proyek, poster ajakan menjaga kebersihan lingkungan, atau membuat laporan sederhana tentang penggunaan air di rumah. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran IPS. Guru menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Contohnya, guru menampilkan peta interaktif digital untuk mengenalkan pembagian wilayah di Indonesia atau menggunakan video dokumenter saat menjelaskan sejarah perjuangan bangsa. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memahami konsep IPS. Contohnya dalam pembelajaran tentang kegiatan gotong royong di masyarakat. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan mendiskusikan manfaat dari kerjasama, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran multi representasi. Pembelajaran menggunakan berbagai bentuk representasi seperti gambar, cerita, peta, dan permainan peran. Contohnya saat membahas jenis-jenis pekerjaan, guru menampilkan gambar berbagai profesi, mengajak siswa bercerita tentang cita-cita mereka, dan bermain peran untuk menjadi dokter, petani, atau profesi yang lainnya. Keberhasilan dari penerapan strategi-strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, karakteristik dari peserta didik, dukungan sarana dan prasarana, serta lingkungan pembelajaran yang kondusif. Guru yang kreatif dan inovatif akan mampu membuat pembelajaran IPS lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang mempelajari manusia dengan berbagai aspek kehidupan sosialnya. IPS sangat penting dalam membantu peserta didik agar mampu berpikir kritis, peduli, dan hidup harmonis di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.